wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mindawi Trisilia dengan NIM akhir 1016 dan rekan saya Ainan Jaria dengan NIM akhir 1039. Di sini kami perwakilan dari kelompok 7 akan melakukan wawancara mengenai eksplorasi budaya lokal di Indonesia yang terkait dengan Maulid Nabi di Pulau Bawean. Di sini kami sudah bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Arif. Baik, di sini saya akan mulai sesi tanya jawab dengan Bapak Arif. Menurut Bapak, tradisi Maulid Nabi di sini dengan tradisi Maulid Nabi di Bawean itu perbedaannya apa, Pak? Dan nilai apa yang ada, nilai khas apa yang ada pada tradisi Maulid Nabi di Bawean? Mengawalinya dari Bawean. Bawean itu salah satu pulau yang ada di Kabupaten Gresik. Memang agak unik sih kalau saya lihat dari tradisi Bawean. Ya, saya juga orang Bawean, tapi juga lama di Jember. Dan budaya Bawean saya lihat tidak ada di Jember sebenarnya. Yang spesialisnya adalah sebenarnya dari sisi dari sisi hidangan. Kalau di Jawa biasanya hanya sekedar makan, mungkin buah sebatas itu. Tapi kalau di Bawean tidak. Di Bawean itu pakai macam-macam sih, ada pakai timba gitu kan, ada yang pakai bak, dan di dalamnya itu berbagai macam makanan. Ada di dalamnya nasinya juga, ada juga ya buah-buahan, juga ada biskuit, bahkan sampai ada yang lebih spesial lagi, sampai ada bocen, ada perangkapan masak, dan bahkan ada sebagiannya ada TV-nya. Itu unik gitu, makanya Maulid Bawean itu dianggap tradisi yang unik, dan itu secara turun-temurun memang. Saya mulai kecil dia begitu sampai sekarang, tidak ada perubahan, hanya kadang desainnya saja yang berbeda. Tapi daerah-daerah tertentu memang ya dari satu sisi dianggap berlomba-lomba sih sebenarnya, besar-besaran angkaan hidangan. Uniknya lagi memang di satu daerah, walaupun sama-sama di Bawean itu kan, ada punya saudara 4 misalnya, mereka membawa daipan, nanti saudara diundang semua, mereka datang. Ketika di tempat mereka ada acara begitu, mereka diundang juga, kayak tuker-tukeran gitu. Ada yang model begitu, tapi sekarang yang banyak itu modelnya satu rumah mungkin hanya iuran berapa, kemudian bawa satu timba, satu wajan. Nanti itu tuker-tukeran aja sesama masyarakat yang dalam satu majelis itu, satu desa atau satu dusun gitu. Itu yang unik gitu, dan tidak ada rebutan. Beda dengan di Jawa kan ada rebutan. Kalau orang buah banyak di bawah masjid itu kan ada rebutan, ada, karena nanti itu panitia sudah memberi nama, ini namanya siapa yang punya. Berarti anak-anak muda di Bawean itu masih tetap melestarikan budaya ini? Masih, kalau melestarikannya tetap, walaupun generasi saat ini pun tetap begitu. Dan itu kan mulai saya kecil ya modelnya begitu. Kalau dulu memang lebih bersifat kekeluarganya lebih kental memang. Kenapa? Contoh, saya punya saudara di beda desa. Nah, saya punya saudara misalkan mungkin sepupu, entah ponakan, entah apa gitu, punya di tetangga desa 5 orang, maka saya harus bawa timba ini, itu 5 di situ. Dan mereka diundang di acara Maulid itu, kita diundang, mereka nanti sudah dikasih itu bagiannya mereka apa yang berkat, apa istilah bahasa Indonesia berkat itu, oleh-olehnya yaitu nanti. Berarti di Bawean itu acara Maulid itu acara yang wajib dirayakan? Seakan-akan begitu sudah. Hampir semua desa, hampir semua dusun semacam wajib. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan itu wajib, karena itu adalah sebuah tradisi, dan ya kita hanya sunnah saja melakukan peringatan itu, menghormati kelahiran Nabi. Tapi sudah semacam kewajiban bagi orang Bawean. Tidak ada desa tidak melakukan Maulid Nabi, itu tidak ada, pasti. Bahkan per dusun
tidak. sekolah. Nah, sekolah-sekolah ngadakan juga. Kadang persis sama modelnya, tapi lebih kecil. Kadang kayak timba kecil itu tuh anak-anak sekolah itu. Bahkan setiap dusun ada, kadang setiap masjid itu ada. Pasti. Kalau udah suatu desa itu ada 2 masjid, 3 masjid, ya 3 masjid itu olahnya. Kalau sudah dusunnya besar tidak ada masjid, musola ya musola itu. Ya semacam, ya dibilang itu seakan-akan sudah menjadi kewajiban bagi orang baru. Makanya Jember pernah melakukan itu kan, saya mencoba mengenalkan budaya Bawean. Bikinlah budaya Bawean orang-orang Jember. Hanya belum bisa maksimal, hanya belum bisa undang secara besar itu. Yang sangat dipertahankan memang sama sih sebenarnya. Kalau di Jawa biasanya jarang ada, kalau di kampung-kampung ya jarang ada ceramah, itu kan jarang, kecuali dirayakan secara besar, secara forum gitu kan. Kalau di kampung-kampung itu tidak ada istilah ceramah, biasanya berjanji tapi hanya sebentar. Tapi kalau di Bawean itu acara pasti semuanya mengundang penceramah, doa, kemudian di situ diiringi dengan nasrakal, dengan berjanji. Itu yang unik. Pasti nilai-nilai itu, Maulid Nabi itu pasti diiringi dengan berjanji. Hanya polanya kadang beda-beda. Ya lagunya juga beda-beda. Kadang sekarang sudah mulai dibarengi dengan hadroh, kan? Sudah mulai. Ini perkembangan tradisi itu yang mulai dulu tetap dilakukan. Di Jawa jarang berjanji dibaca gitu. Saya lihat di desa saya saja sini tidak ada baca berjanji. Nah kemarin kan baca berjanji Maulid kemarin itu kan unik gitu. Kalau di bawah pasti itu. Nah nilai itu yang sebenarnya tetap dipertahankan mulai dulu sampai sekarang. Walaupun dulu modelnya beda-beda sih, lagunya beda-beda. Karena Bawean itu kan campuran sebenarnya dari Madura, Jawa, kemudian Sulawesi, Mandar, itu kan campuran. Jadi orang yang datang ke Bawean itu adalah orang datang pendatang. Sehingga turun temurun lagunya pun kalau kita memperhatikan persis dengan model-model Aceh. Lagu-lagunya kayak model-model Aceh. Kalau dulu kan ada istilah saman, itu kan sama dengan Aceh. Yang jelas nilai-nilai yang ada itu adalah kebersamaan, sehingga tukar-tukaran itu adalah bentuk kebersamaan. Walaupun kita bawa kecil dapatnya besar, ya sudah, itu nasib rezeki mereka. Atau saya besar bawa misalnya, udah ada TV-nya, ternyata pulang saya tidak bawa yang ada TV-nya, ya sudah, itu ikhlas mereka. Karena memang budaya begitu. Tapi ada juga yang daerah-daerah tertentu yang sederhana. Cukup satu timba itu isinya 500.000. Ya tergantung nanti beli apalah di situ. Tapi yang tidak pernah lepas itu sebenarnya di dalamnya mesti ada beras dan apa orang sebut kucur. Itu rangginang. Orang baru bilang rangginang. Itu tidak pernah lepas itu. Wajib ada. Wajib ada itu adanya. Pasti itu 3 macam item itu pasti ada. Kalau lain-lain bebas, tapi 3 itu tetap ada. Nah, filosofinya seperti apa saya tidak paham kalau itu. Kenapa orang tua-tua dulu mesti di dalamnya itu beras, mesti ada rangginang, ada dodol, apa cubete kalau bawahnya. Kalau sini dodol itu pasti ada. 3 item itu pasti ada. Nah, secara filosofi seperti apa saya tidak paham. Dan jelas nenek moyang dulu kita begitu kan, sudah turun temurun mesti